Ya. Rodi. Lawasnya kada ketemu Rodi lah. Ibu. Apa jam 8:05 ya 5 menit ibu melewatkan lah biasanya kalau kuliah jam ini kededang yang on-nya lagi ya. Nah, jadi ibu mengira kalian jam 8 ya lewat-lewat lah. Ini materi kita yang pertama apa? Di jadwal itu apa namanya? Perumusan dan pembatasan masalah, Bu. Ya, perumusan dan pembatasan masalah. Jadi ini tema dari atau materi dari pelatihan skripsi. Ya. Nanti Ibu karena kita nih waktunya 1 jam ya. Karena waktunya 1 jam, jadi Ibu langsung fokus pada perumusan dan pembatasan masalah. Nah, untuk sebuah skripsi ya, untuk sebuah karya tulis skripsi yang merupakan tugas akhir kalian, masalah itu merupakan inti daripada skripsi kalian ya. Jadi apa yang merupakan dalam penelitian skripsi yang paling hakiki atau yang paling utama itu adalah masalah. Jadi tanpa masalah kan kalian tidak mungkin menuangkan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi. Nah, adapun langkah kalian ketika mau menulis ya, mau menulis skripsi atau mau meneliti sebuah sebuah masalah hukum. Nah, maka yang utama kalian pasti menentukan apa masalah yang mau diangkat ya. Permasalahan apa yang mau diangkat nanti atau dibahas atau dianalisa dalam skripsi itu, dalam penelitian. Jadi kan skripsi ini kan kalian melakukan penelitian ya. Penelitian yang kalian lakukan itu dalam rangka kalian membahas masalah yang sudah kalian tetapkan, yang sudah kalian tentukan. Jadi permasalahan yang nanti kalian tuangkan itu tercermin nanti dari judul ya. Kemudian dari buku pedoman nanti diberikan, kalian bisa sesuaikan. Kemudian dari judul atau judul belum terlihat nanti kalian ancang-ancang judulku ini aja atau temaku masalah ini. Nah, dari judul, kemudian latar belakang masalah, latar belakang atau alasan memilih judul, itu sudah tergambar permasalahan yang kalian angkat atau yang kalian bahas atau yang akan kalian teliti itu apa. Biasanya kan di bab 1 itu bentuknya proposal ya. Tapi di dalam proposal itu sudah tertuang rumusan masalah. Kemudian karena ini perumusan dan pembatasan masalah ini mencakup bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4 ya. Nah, jadi bab 1 ya, bab 1 yang terdiri dari alasan memilih judul, kemudian rumusan, tujuan, kemudian metode dan sistematika ya. Nah, itu sudah tergambar permasalahan kalian itu sudah jelas. Jadi ketika kalian mau menuangkan dalam sebuah tulisan di bab 1 itu sebenarnya inti persoalan itu di situ ya. Inti persoalan yang kalian akan tulis itu ada di bab 1. Ya. Makanya apa yang menjadi latar belakang kalian walaupun dalam tulisan nanti mengangkat judul, tapi di dalam judul itu sudah terlihat masalah yang mau dibahas. Nah, kemudian
bab 2. Bab 2 itu adalah teori-teori untuk menganalisa masalah yang kalian angkat. Misalnya ya, contoh masalah yang hangat aja di yang muncul di permukaan sekarang ini apa? Misalnya ya kari mata, misalnya apa kari ya. Yang persoalan yang mencuat yang hangat sekarang ini apa? Yang baca yang sering buka internet ataupun YouTube ataupun TikTok itu ada muncul persoalan-persoalan hukum. Apa misalnya? Nanti baru Ibu kembalikan ke teorinya. Bisa, Ri? Siap, Bu. Ya, siap jawab. Mumpung masih jam 8 kita masih bisa diskusi. Kalau jam 10, jam 11 itu lain sudah suasananya. Apa? Ya. Ari ataupun ada yang lain silakan aja ya. Asal jam berebutan jam pandar. Bu, kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng. Nah, oke, 1. Tapi kelangkaan minyak goreng ini kalian lihat karena itu dalam hal perdagangan jangan arahnya nanti ke ekonomi, tapi kalian arahkan ke dalam isu hukum atau ke dalam aspek hukum. Masalah penundaan presiden, Bu, masuk loh, Bu. Itu hukum tata negara. Nah, itu kan jadi begini, ketika kalian tadi mengangkat misalnya kan ada contoh ada 2 tadi kan, ada yang booming misalnya minyak goreng. Kemudian ada lagi 1 penundaan pemilu, ya kan? Penundaan pemilu atau presiden 3 periode. Nah, ini bidangnya bidang apa dulu? Ada presiden kan bidang ketatanegaraan. Kemudian tadi isu minyak goreng masuk ke dalam hukum perdata. Tapi ketika kalian melihat ada suatu penanganan perkara dalam hal penyelesaian penimbunan minyak goreng, itu masuk ke ranah hukum pidana. Jadi kalian pastikan ketika kalian mau mengangkat persoalan itu, ini masuk bidang hukum apa dulu. Ya, jadi kalian harus harus pahami hukum tata negara, misalnya tadi penundaan pemilu, ya pemilu presiden, kemudian presiden 3 periode, ya karena apa yang diwacanakan atau yang diinginkan ya itu inkonstitusional. Karena kan presiden 2 periode, kemudian pemilunya sudah ditetapkan oleh KPU tanggal sekian. Nah, karena itu inkonstitusional berarti sudah ketemu permasalahannya atau isu hukumnya, ya. Itu sangat jelas ya kalau di dalam hukum tata negara itu sudah ditetapkan bahwa presiden itu 2 periode. Secara Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen ataupun pemilu yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu pelaksanaannya oleh KPU pada tahun 2024. Nah, itu yang kaitkan dengan satu teori ketatanegaraan. Nah, kemudian minyak goreng. Minyak goreng tadi hukum perdata ya tentang sisi aspek perdatanya, hukum pidana tentang penyalahgunaan ya. Misalnya menurut kalian bahwa minyak goreng itu harus didistribusikan kepada masyarakat, kemudian harga yang sudah ditetapkan secara di Permen Menteri harus berapa sekian, ternyata ada tengkulak, ada penimbun dengan menetapkan harga yang lebih daripada batas maksimal. Nah, jadi kalian tinggal
mengerucutkan aja lagi, ada apa, mau mengangkat hukum ketatanegaraan, satu bidang misalnya penundaan pemilu atau presiden 3 periode ya, masa jabatan presiden 3 periode. Jangan 2 itu digabungkan, jadi satu aja persoalannya ya. Nah, ketika kalian sudah ketemu permasalahan atau isu hukum yang mau diangkat ya, maka kalian merumuskan masalah. Jadi dirumuskan masalah, rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan ya, dalam bentuk pertanyaan, apakah, bagaimana ya. Jadi pertanyaan. Nah, kemudian yang kalian rumuskan permasalahan itu merupakan sekaligus pembatasan masalah. Karena di buku pedoman itu tidak menyebutkan seperti yang ada pada kalian itu perumusan dan pembatasan masalah, tapi dalam buku pedoman itu hanya memuat tentang rumusan masalah. Tapi nanti ketika kalian sudah merumuskan masalah, kalian buat redaksi atau narasi lain bahwa 2 permasalahan pokok di atas itu sekaligus merupakan pembatasan masalah yang akan diteliti dalam skripsi atau dalam pembahasan skripsi ini ya. Jadi harus kalian buat yang namanya kalimat atau ada bentuk narasi lain. Jadi jangan dibiarkan aja rumusan masalah itu. 1, apakah ya pemilihan presiden atau bagaimana sistem pemilu presiden menurut ini. Nah, kemudian baru yang 2-nya pemilihan presiden di luar batas waktu yang sudah ditentukan. Artinya kan terjadi penundaan. Nah, jadi itu yang nanti dijawab oleh kalian di dalam bab 3. Nanti bab 3 dituangkan lagi masalah 1 ya. Bagaimana sistem ketatanegaraan tentang pemilihan presiden ya secara umum dulu. Nah, baru nanti kalian masukkan pemilihan presiden yang diinginkan penundaan ya. Kemudian yang kedua, lalu bagaimana konsekuensi hukum atau akibat hukumnya ketika terjadi penundaan. Nah, maka terjadi misalnya perubahan atau misalnya akibat hukumnya bahwa itu tidak sah karena undang-undang, tapi diubahnya undang-undangnya agar punya dasar hukum. Apakah bisa seperti itu? Nanti ada nuansa kebatinan di dalam hukum itu ya. Karena apa yang terjadi ini kalian melihat yang gejolak daripada kawan-kawan kalian yang berjuang di Jakarta bahwa mencederai sistem ketatanegaraan Indonesia. Katanya yang sekarang ini aja sudah seperti ini, ditambah dengan ini apa itu nanti itu sosiologisnya. Nah, jadi Ibu teruskan lagi ya bahwa rumusan masalah 1 ya. Nanti dijawab, diuraikan dulu, tapi masalahnya kalian ungkapkan dulu ya. Kalian ungkapkan dulu, begitu kalian ungkapkan, kalian uraikan, kalian jabarkan permasalahan itu apa ya. Apa permasalahan yang muncul dengan adanya penundaan pemilu presiden. Nah, aja kalian uraikan. Ketika kalian menguraikan karena nanti Ibu Muslimah mungkin yang mengenai
sistematik bab 3 itu lebih banyak dari bab 2, maka jangan tersedot bahan bab 3 itu ke dalam bab 1. Jadi dikalkulasikan ya tentang jumlah halamannya. Memang kita maksimal 40 ke atas ya, tapi usahakan kita menulis itu jangan dulu pernah lah bab 3-nya cuma 3 halaman aja. Jadi pembimbingnya terkejut juga. 1 halaman setengah masalah 1, 1 halaman setengah masalah 2. Jadi cuma 3 halaman. Seharusnya kan ini yang lebih banyak. Nah, ketika kalian sudah menguraikan permasalahan yang kalian uraikan secara sistematis ya. Punya ya gini kita nih ini kita nih yang baru pertama ini ini nomornya Kawa kali Ano di mute aja tuh. nomor Ano Siapa tuh Ano? Sudahkah? Sudah, Halo? Bu. Sudah ya. Sudah, Bu, sudah. Nah, jadi begitu kalian sudah menguraikan secara sistematis dulu ya. Kalian uraikan secara sistematis persoalan tadi, apakah kalian melihat nanti ya, karena kita bicara walaupun itu muncul dari fakta, tapi kalian bisa mengangkat secara normatif nanti ya. Nah, ketika kalian sudah menguraikan, nah kemudian kalian kaitkan dengan apa? Dengan peraturan perundang-undangan. Karena kan untuk pemilihan presiden itu sudah ada pengaturannya. Bahkan sampai dasar yang tertinggi ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian turun lagi dalam undang-undang sektoralnya atau undang-undang organiknya sebagai pelaksana dari undang-undang dasar. Jadi kalian runut. Nah, dari persoalan yang sudah kalian uraikan tadi, coba kalian melihat di dalam undang-undang bagaimana konsep tentang minyak goreng, tentang pemilihan presiden tadi, kalian uraikan lagi pasal-pasalnya. Nah, kemudian ketika kalian menguraikan, oh ternyata bahwa di dalam pasal sekian, undang-undang sekian, pemilu itu pemilu presiden atau presiden itu bisa dipilih 2 kali ya, atau tidak ada kata-kata penundaan bahwa pemilu itu boleh dilakukan penundaan. Oh, tidak ada kata-kata itu. Nah, berarti kalian sudah bisa melihat bahwa itulah munculnya persoalan. Nah, kemudian kalian kaitkan lagi dengan teori yang berupa tinjauan pustaka di bab 2 tadi. Nah, di situ ada teori-teori tentang pemilu yang sudah tentu juga pembahasan tentang pemilihan pemilu presiden itu juga ada di dalam teori. Jadi itu yang memperkuat dari permasalahan yang sudah kalian kemukakan tadi, kemudian peraturan perundang-undangan, kemudian pendapat atau ada teori-teori tentang pemilu presiden, kemudian ada pendapatnya, biasakan pendapat Jimmy Asidiki ya, Hamid Atta Mimi ya, itu kan yang sering mengomentari masalah tentang ketatanegaraan, atau yang terkenal yang sering melakukan komentar tajam itu Refli Harun. Konsep internasional itu yang harus kalian tuangkan ya. pendapat-pendapat seperti Orang itu. selalu Baru bahwa terakhir kalian membuat pendapat sendiri. Misalnya dari pendapat
Tetapi apa dalam perdagangan dari pendapat di internasional, subjek atas hukumnya atau adalah berdasarkan WNI dan teori WNA. yang Itu memuat adalah tentang pendapat sebagai foreign element. A, B, C, D Subjeknya ini, WNI maka dan WNA. peneliti atau penulis Selanjutnya kasus itu posisi. mengikuti pendapat atau punya pendapat sendiri, terserah ya. Yang penting kalian ada mencantumkan pendapat kalian. Jadi itu bab 3-nya harus seperti itu. Uraikan dulu persoalannya, di cross check atau disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan tadi, kemudian dikuatkan dengan pendapat-pendapat tentang yang permasalahan yang kalian angkat, kemudian tuangkan pendapat kalian. Insya Allah kalau kalian menuangkan seperti itu, untuk sebuah bab 3, masalah pertama itu dapat aja di atas 7 atau 10 halaman. Itu hanya masalah 1 untuk bab 3 ya. Nah kemudian begitu juga masalah 2-nya. Jadi masalah 1, masalah 2 ini merupakan terusan daripada masalah 1. Nah, kemudian bab yang keempat ya adalah kesimpulan. Jadi apa yang dirumuskan rumuskan 2 permasalahan tadi, kemudian dianalisa di bab 3, dikaitkan dengan teori, maka dapatlah kesimpulan. Yang namanya kesimpulan itu jangan panjang-panjang. Namanya juga simpul. Ini ada kesimpulan sampai 1 halaman. Kenapa tidak diuraikan di bab 3, dimasukkan di bab 3, kemudian baru ditarik kesimpulan. Nah, jadi sebuah skripsi itu ada 4 tulisan, ada 4 bab ya. Bab 1 tentang pendahuluan yang termuat di dalamnya alasan milih judul dan perumusan masalah. Kemudian bab 2 teori yang merupakan kajian atau pisau analisa kalian untuk menjawab permasalahan tadi. Yang ketiga adalah pembahasan masalah antara bab 1 dengan bab 2 dikawinkan. Kemudian yang ketiga pembahasan dan analisa tadi ya. Kemudian bab 4 kalian simpulkan. Nah, jadi teknik menulis itu ya, nanti walaupun kalian misalnya kerja sama atau apalah Ibu tidak mau menyebutkan di sini ya. Yang jelas kalian itu memahami bahwa judul, kemudian rumusan alasan memilih judul, dibuatkan skema perumusan masalah ya, kemudian pembahasan masalah, kesimpulan itu satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Jadi semuanya itu harus sinkron. Bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Nah, misalnya aja teorinya terkait dengan masalah pemilu tadi ya. Jadi kalian jangan lepas pembahasan masalah 1, 2, dan kesimpulan. Nah, sampai di sini dulu. Ibu ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau, ada yang kurang jelas, atau ada yang mau ungkapkan masalah lain lagi. Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Ibu Ulun mau bertanya, kalau skripsi itu bisa aja lah Bu, menganalisis putusan hakim aja. Bisa, kan ada beberapa bentuk. Jadi kan kayak gini ya, dalam menemukan permasalahan ya, kita cari dulu ya, misalnya tadi
yang mengatur masalah itu terjadi kekaburan atau undang-undang yang mengatur masalah itu tidak jelas atau terjadi konflik norma karena permasalahan ya permasalahan normatif itu ya terkait dari 3 poin itu. Jadi kekosongan hukum ya, kemudian ketidakjelasan atau kabur, yang keempat ada konflik norma. Jadi konflik norma itu antara antara norma yang mengatur masalah masalah kalian itu ada di berbagai undang-undang yang masing-masing punya kewenangan sendiri. Nah, menurut kalian, oh ini terjadi tumpang tindih, oh ini terjadi konflik norma. Nah, jadi yang seperti itu kalian menuangkan permasalahan ya. Ada juga tadi yang beranjak dari fakta. Berarti kita melihat antara dasain dan dasolen. Kemudian ada juga kita mengkaji putusan pengadilan. Bisa kita mengkaji tidak harus putusan pengadilannya tuh menunggu ingkrah, tidak. Ketika kalian melihat putusan pengadilan pertama aja, oh ini ada menurut kalian ya ada lain dari teori hukum acara pidana misalnya atau hukum acara perdata tentang pertimbangan hukumnya. Nah, bisa kalian membahas putusan. Nah, itu nanti berbeda tentang teknik penulisannya berbeda dengan yang normatif ya. Nah, kemudian kalau analisa putusan itu bisa aja lebih daripada batas atau di atas 50 halaman, tapi tidak melewati 60 halaman ke atas ya. Jadi kalian jangan dituangkan nanti putusan pengadilan ditulis semua di dalam di dalam isi putusan pengadilan itu nanti di dalam bab 3-nya ya nanti kalian tuangkan tentang kasus posisi, kemudian tuntutan atau dakwaan atau tuntutan. Yang ketiga adalah putusan pengadilan. Berapa putusnya ya? Nah, jadi itu ya bisa kalian mau membahas putusan pengadilan juga mau peradilan perdata, mau putusan peradilan pidana ataupun mau putusan tata usaha negara, tapi tolong diperhatikan putusan itu yang tahunnya 5 tahun ke bawah aja ya. Misalnya tahun 2002 ya tahun 2017, jangan sampai 10 tahun. Ya, ada yang dibawa sampai tahun 2013 dibahas. Jangan, itu sudah bahasanya itu di atas 10 tahun tuh. Ada kemungkinan kasus-kasus perkara-perkara yang sama juga diputuskan dengan pengadilan yang berbeda. Jadi dicari yang terbaru ya. Silahkan aja kalian mau membahas yang mana, yang jelas tidak lepas dari masalah hukum. Hati-hati yang misalnya minyak goreng tadi, jangan sampai ke penelitian ekonomi, bidang ekonomi, tapi arahkan kepada aspek hukumnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita diskusi lah. Yang memang yang paling inti adalah perumusan masalah. Tapi yang Ibu kadang-kadang heran, orang misalnya ujian skripsi itu, ataupun dalam bimbingan, ketika ditanya permasalahan kamu apa, jangan lagi dilihat catatan, langsung hafal. Bu Ulun mengangkat permasalahan ini. Kemudian dijelaskan. Jadi pembimbing itu sudah bisa melihat arah skripsi yang akan kamu tuangkan dengan persoalan isu hukumnya. Bisa juga mau perburuhan, ya, atau undang-undang yang baru tentang cipta kerja. Banyak
banyak perubahan dalam undang-undang, ada 78 undang-undang yang masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sehingga dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ada isu-isu hukum yang bisa kalian teliti nanti ya. Misalnya dalam rangka kegiatan mencari investasi yang semaksimal sehingga aspek perizinan dimudahkan. Yang dulunya misalnya aspek pidana yang dulunya misalnya sanksi pidana diganti dengan sanksi administrasi. Nah, menurut kalian itu ada persoalan, ada permasalahan. Kemudian juga dalam hal perburuhan juga terjadi perubahan ya. Menurut kalian mengkajinya? Oh, ini pada satu sisi karena mencari investasi sebesar-besarnya mementingkan kepentingan pengusaha. Tapi pada satu sisi ya kepentingan daripada komponen-komponen lainnya itu dilemahkan. Silahkan aja kalian mau mengkaji, yang jelas kalian itu mampu mempertahankan pendapat kalian itu dengan memberikan argumentasi secara yuridis ya, ataupun ada pendapat-pendapat atau yang disebut dengan doktrin ya, pendapat-pendapat hukum. Banyak sekarang ini persoalan yang seperti itu. Atau misalnya kalian melihat, oh katanya Rodi, Bu, dalam hukum itu kan ada keadilan, ada kepastian, ada kegunaan. Nah, ulun misalnya melihat di pada waktu ya buka puasa bersama. Ya Rodi lah. Ya Kak Rodi, ada apa-apa Kak Ibu berikan mau contoh Pak Rodi? Iya Bu, apa-apa Bu. Misalnya aja nih ya, ketika Pak Rodi akan di restoran buka puasa bersama dengan keluarga. Ternyata ada pajak penghasilan 10%, kemudian ada tax service. Nah, walaupun istilahnya pajak penghasilan satu tax service, tapi kan dua-duanya merupakan pungutan. Ya. Nah, pungutan karena Rudi semalam mengambil hukum pajak. Hukum pajak gimana Pak Rodi? Mengenai pungutan yang seperti itu dalam hukum pajak? Ulangi Bu, ini suaranya halus pian Bu. Halus. Nggih. Padahal pulih mau Ibu hampir full nah. Jelas Bu, jelas. Halus kah? Halo? Halus Halo? kalau di sini. Jelas aja di sini. Ahmi, Sukma, Rani. Jelas, Bu. Jelas. Jadi mungkin Rodi, sinyal lah Rodi lah. Nggih, mungkin di sini Bang. Nah, jadi misalnya aja ya, bagi kawan-kawan yang menghidupi STNK atau pajak kendaraan, PKB, pajak kendaraan bermotor. Nah, baru menghidupi hari Sabtu, karena kan Samsat kan buka hari Sabtu buka, kemudian menghidupi hari Sabtu. Hari Selasa muncul lagi tagihan pajak mobil, disebutnya pajak kekayaan, padahal kan kita sudah pajak kendaraan bermobil itu kan sudah merupakan pajak kekayaan juga, ya. Kemudian 2 hari setelah itu tagihan dari kantor pajak tentang pajak kendaraan bermotor. Nah, jadi sekarang ini ya pemerintah menerapkan lagi, dulu pajak kendaraan bermobil misalnya kita kena 5 juta, kemudian pajak harta kekayaan kena lagi
Nah, menurut asas hukum pajak ya, bahwa pajak itu kan tidak mungkin dipungut dalam dua kali pada objek yang sama. Nah, jadi itu bisa kalian angkat ya. Nah, kemudian kalian mengaitkan ketika pemerintah ini mencari investasi sebesar-besarnya, maka perizinan semua ditarik ke pusat ya, perizinan ditarik ke pusat, dulu merupakan kewenangan daerah, kemudian ditarik ke pusat, pusat sekarang dapat apa? Tidak ada, daerah tidak dapat apa-apanya. Menurut Rodi ataupun menurut yang lainnya, bahwa oh ini Bu tidak adil, daerah dapat apa? Izin mendirikan bangunan dulu kan ada di daerah, sekarang ada di pusat. Belum lagi kita kemarin bahwa batas waktu perizinan itu paling lama 15 hari. Sekarang dengan adanya di pusat apa menjamin untuk 15 hari dengan semua 34 provinsi ini semuanya ke pusat. Berapa kabupaten lagi, berapa kecamatan lagi. Anggap aja di kecamatan itu orang membangun rumah 4-5 dikali satu kabupaten berapa kecamatan, satu provinsi berapa kabupaten, kemudian satu di negara berapa provinsi. Padahal dulu kita dalam satu kemudahan memberikan kewenangan ada pada daerah, kemudian juga untuk menghindari penumpukan, bahkan akan memberikan pelayanan itu kan kemarin janji presiden. Nah, dengan adanya pungutan pajak ganda, kemudian baik pajak rumah maupun kendaraan bermotor yang lainnya. Pada satu sisi dalam rangka kemudahan investasi, pajak yang namanya Schindler kah itu dinihilkan. Nah, apakah ini menurut Rodi berasaskan keadilankah? Padahal satu undang-undang itu harus memuat tentang keadilan, tentang kepastian hukum dan kegunaan. Jadi ketika untuk kepentingan penguasa ya diberikan dibebaskan nihil, tapi untuk masyarakat yang keadaan sekarang ekonominya yang belum stabil ini dibebankan dengan pajak yang seperti itu. Nah, menurut kalian atau menurut Rodi, ulun boy beranggapan ini tidak adil, silahkan aja menjelaskan argumentasi. Silahkan aja menuangkan ya. Nah, memang kalau untuk pajak ini kan ini hal yang baru 2022 ini. Kalau untuk pajak makanan itu 2021 itu sudah berlaku ya. Kalau untuk pajak kendaraan ini 2022. Nah, kemudian juga untuk penguatan pajak kepada dalam negeri, kemudian pelemahan pajak untuk investasi pada penguasa. Nah, dalam hal misalnya aja baik dari aspek nanti perburuhannya maupun hukum pajaknya, ini menurut kalian tidak bersesuaian dengan keadilan. Nah, atau misalnya dari polisian atau aparat penegak hukum lainnya ketika mengupas KUHP. Kenapa Bu KUHP ini penjara aja semuanya? Ketika ulun baca Bu Ai di negara lain ada yang penjara itu Bu Ai tidak penuh seperti kita sekarang. Anggap aja di Kalimantan Selatan seharusnya kapasitasnya 300, ternyata muatannya 2.500. Oh, ini overload sudah melebihi. Kenapa bisa demikian? Nah, ketika ulun baca Bu perbandingan dengan negara yang lain bahwa mereka itu penerapannya tidak semata-mata penjara, tapi ada sanksi lain, Bu. Misalnya sanksi sosial. Sanksi sosial itu secara psikisnya lebih berat loh. Anggap aja misalnya orang yang terkenal, orang yang terhormat, tokoh, ketika dapat sanksi, membersihkan menyapu halaman dari menyapu halaman mulai jam sekian sampai jam sekian, orang kan melihat ini, oh ini Y. Itu kan lebih mengena sanksi sosial itu.
daripada di lembaga pemasyarakatan tapi mendapatkan fasilitas yang bagus ya. Nah, jadi penjara itu kenapa bisa ini karena misalnya melihat KUHP itu semuanya penjara, 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 tidak ada sanksi yang lainnya. Nah, itu juga kalian bisa melakukan konstruksi hukum yang baru, tidak hanya di dalam tindak pidana itu semata-mata hanya pada sanksi penjara. Jadi sebenarnya banyak ya kalau kalian mau membahas, mencari atau menentukan permasalahan. Tapi yang jelas permasalahan itu harus jelas. Langsung bisa dilihat dari judul, kemudian ketika orang membaca judul, kemudian membaca latar belakang masalah, orang sudah bisa melihat bahwa ini permasalahannya jelas. Nah, ketika membaca selanjutnya cukup pada kesimpulan. Jadi itu yang langkah-langkah sekalian tuangkan nanti di dalam skripsi itu. Usahakanlah untuk membuat proposal itu pola pikirnya itu dari kalian dulu ya. Nyatakan itu. Jangan terjun bebas dibantu oleh orang lain tapi tidak tahu apa-apa atas cara orang, jangan ya. Jadi kalian bikin alur dari permasalahan ya, kemudian kalian alurkan dalam pola pemikiran kalian yang antara judul, latar belakang, rumusan, teori, kemudian bab 3 pembahasan dan kesimpulan itu sinkron. Ya. Sinkron semuanya. Sinkron itu berhubungan, berkaitan, bersinambungan. Ya. Berapa jumlah orang yang hadir ini? 36, Bu. 36 orang. Yang kedua ya 36 orang. Hari Sabtu kemarin yang pertama lah, jadi dibagi dalam dua kelompok hari Sabtu ya. Gimana puasanya sudah berapa hari? Udah 22, Bu. Ada yang 22, yang ada 21. Mudahan lancar lah. Jadi kalian ya setelah ini kalian coba tuangkan dulu apa yang menjadi rencana tulisan kalian. Kalian bisa aja mengambil apa yang Ibu sampaikan tadi, misalnya dalam ketatanegaraan, dalam minyak goreng, ataupun dalam pajak, kemudian masalah kewenangan yang tumpang tindih. Kalian bisa aja, nanti kalian bisa aja ketemu dengan masalah-masalah yang lain. Atau misalnya ada yang senang menggali undang-undangnya, bahwa undang-undang Cipta Kerja ini tidak dalam rangka kemudahan investasi, tapi jauh daripada asas keadilan ya. Misalnya tadi tentang pajak terhadap kita, kemudian pembebasan kepada penguasa. Nah itu menurut analisa sementara bahwa itu tidak mencerminkan keadilan. Kenapa? Karena dalam undang-undang itu wajib memuat 3, bahkan di dalam naskah akademik bahwa undang-undang itu harus berkeadilan, kemudian kepastian hukum dan kemanfaatan. Itu harus dalam undang-undang. Kalau sudah cacat satu di antaranya, berarti undang-undang itu cacat menurut kalian ya. Nah, itu bisa itu lebih agak berat Bang karena kalian menganalisa undang-undang. Tapi itu biasanya dari pemerintahan yang bekerja di biro hukum ya. Lebih senang ketika ada persoalan yang seperti itu. Nah, kalau mahasiswa ini biasanya desain dan desolen antara
hukum yang dalam kenyataan dengan undang-undang itu ada perbedaan. Nah, ada waktu lagi ya, tahu Pak Mustafanya. Nah, ada lagi yang mau disampaikan, ada waktu 10 menit, makanya Ibu karena waktunya sejam, Ibu langsung yang inti-intinya aja ya. Tapi coba di konsep dulu ya, di konsep. Nanti kalian ketika mau mengerjakan masalah lingkungan kah? Bu, Silahkan ya. gara-gara negara kurang duit, habis panjang. Nah, itu kesimpulannya tuh Pak sudah Pak ujung. Jadi benang merahnya di situ Pak lah. Ya. Habis kita di anunya, di kakatnya semuaan. Nah, tapi kita harus menelusuri ya dari awal. Walaupun benang merahnya anggapan banyak orang seperti itu, tapi kita mencoba mengurai apakah ujungnya seperti itu. Yang kalian dapatkan kan sudah ujungnya. Sekarang kita cari apa hilirnya ya. Sekarang kita cari hulunya. Nah, jadi dengan adanya sekarang ini kalian tuh diuntungkan ya, banyak persoalan yang bisa diangkat ya, tanpa ada tumpang tindih dengan masalah-masalah yang lainnya. Bahkan pertambangan juga lah Pak Mustafa lah. Ditarik ke pusat semua. Warik semua ke pusat. Kada lagi daerah tinggal lingkungannya aja lagi rusak kita. Mau diapakan nih daerah kita ini? Bujur Bu Ai. Nah, itu yang yang makan macam-macam tadi, apalagi kita kan sumber daya alam. Jadi kita bisa mau meneliti pertambangan, kemudian tata ruang, lingkungan, ataupun yang perkebunan dan lain sebagainya. Itu bisa dikaji ya, dikaji. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita dapatkan hari ini. Cuma Ibu berpesan dengan kalian semua, tolong dituangkan dahulu. Ya, tuangkan dulu, nanti mengalir aja terhadap permasalahan yang lain. Nanti kalian akan jeli melihat ada suatu isu hukum ya. Atau kalian nanti akan lebih jeli, teliti, menuangkan masalah-masalah yang lain, kemudian bisa didiskusikan dengan teman-teman kalian yang sama-sama mengerjakan skripsi atau tugas akhir skripsi. Nah, itu yang yang bisa Ibu sampaikan ya. Mudahan bermanfaat. We're finally going Kalau head to head with menulis karena Velkhana. anak-anak buka, But why the elders' recess? lebih enak ya. Kemudian kalau pagi ini mungkin kalian bekerja, tidak mungkin, tapi nanti setelah tarawih ya, bisa, mudah-mudahan bisa berguna atau bermanfaat bagi mahasiswa yang sekarang mengambil mata kuliah terakhir skripsi ya. Ulun tinggali waktu 5 menit supaya menyambung untuk sesi yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian itu mengikuti masalah yang diangkat, bukan masalah mengikuti metode bukan, tapi metode nanti mengikuti masalah yang kalian angkat, karena masalah kalian angkat itu akan diteliti melalui metodologi. Jadi bisa berlanjut, tapi ulun mengistirahatkan orang pian 5 menit supaya ada juga berhinak-hinak. Gimana Pak Mustafa? Akur, Bu. Ya. Saya kita dapat ujungnya, negara ndak Pak. Negara ndak punya uang, itu ketemu ujungnya ini. Permasalahannya itu banyak.
jadi permasalahannya dilemparnya ke kita malah. Nah, Iya. jadi ambil satu persoalan ini yang nanti kalian tuangkan dalam sebuah skripsi. Selamat bekerja, selamat melaksanakan ibadah puasa di 10 terakhir ini. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, Pala. Amin. Puasa kita lancar. Ya, mudah-mudahan berdapat lawan Lailatul Qadar. Nah, Amin. Amin, Pak. ya ulun akhirilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permisilah keluar Ibu. Nah. Ibu.